Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, pecinta para subscriber YouTubers ataupun dimanapun Anda berada. Di sini saya akan mengungkap sisi lain dari kampung kelahiran kita yang dimana konon katanya sebagian orang merupakan hal yang mustahil, tapi bagi mereka-mereka yang sudah merasakan ataupun melihat penampakan dari sosok-sosok yang ada di kampung ini, itu adalah merupakan kenyataan. Hari ini saya Imam ditemani dengan rekan saya di sebelah ini, jauh-jauh ya, dari tetangga sebelah, dengan saudara siapa? Denboy. Saudara Denboy, dan ditemani dengan sahabatnya dari waktu kecil sampai besar, dia selalu berdua dengan saudara siapa, Bang? Punten, Bang? Saya namanya Kang Alok. Kang Alok. Ya. Di sini saya akan bercerita, akan bertanya juga kepada saudara Denboy dan juga Kang Alok, mengungkap sisi lain dari kampung ya, betul ya? Betul. Jadi buat para subscriber jadi yang masih penasaran, bahwasanya dunia itu masih banyak di sisi lainnya. Ada dunia terang, dunia gelap, terang bolam, dan juga seperti gelap-gelap gulita. Ya. Jadi gimana nih Denboy, cerita masa lalunya ataupun cerita sering melihat apa, ataupun dari kecil sering pernah melihat penampakan atau apa, bisa diceritakan? Jadi begini, pemirsa yang ada di rumah atau di kamar kaum. Jadi merokok dulu biar enak ngobrolnya. Masalahnya ini kisahnya apa ya? Geni nih. Sepertinya saya sudah mencium aroma yang tidak sedap. Aroma menyan, aroma bangkai, aroma masakan, masakan Padang Mamperi. Itu lebih nikmat dan gurih-gurih nyoy. Gimana ceritanya? Jadi sewaktu saya pulang ini, berpulang dari Karawang itu menuju ke kampung saya. Betul. Di tengah-tengah perjalanan sekitar maghrib lah, jam 6 ya. Maghrib jam 6. Iya jam 6 boy. Itu tidak mungkin kan kalau nggak mungkin jam 18 plus. Iya, wib gitu. Kalau di sana wita. Jadi di tengah-tengah perjalanan itu saya berhenti. Iya berhenti kan karena posisinya itu capek lah, merokok sebatang dulu. Tiba-tiba terasa angin itu apa ya, angin bikin kita merinding gitu kan. Iya. Saya nggak tahu tuh bahwa di situ mungkin ada makhluk halus yang mengintai saya, yang mau mengikuti saya. Mau merasuk mungkin tidak bisa karena ada ini. Oh iya. Nih, Saya juga ini guys. Saya juga punya guys, penangkal itu. Penangkal Vampir. bidan. Jadi pas waktu pulang itu saya melanjutkan perjalanan. Ketika di jalan, tiba-tiba motor aku tuh sedikit ada trouble. Iya. Mungkin dikerjain sama makhluk halus itu. Secara langsung dia nggak bakal bisa, karena kan ada ini. Iya, saya juga punya. Iya. Soalnya ini dikasih langsung dari. Apa itunya? Nggak tahu. Pernah Ngasih. Waktu Lewat. bangun tidur ada aja. Ada aja sama si Boy, kan kita berdua di kontrakan. Oh, Terus terus gimana tuh? Kita tangannya ada ininya. bentar saya lihat tuh. Saya lihat. Boleh. Apa ininya? Asli nih, kayaknya Kayaknya tulang ini. apa ya? Bukan. Tulang ian. Tulang. Takutnya tulang ikan emas gitu. Proses mendapatkannya gimana? Ya nggak tahu kan, kita sama Bung Denboy kita tidur. Terus bangun pagi-pagi mau sholat Id.
Jadi kejadiannya setelah mengalami tadi itu agak tidak beres ya motor itu, jadi Iya, jadi ketika malam itu bangun ketika malam itu motor itu ya kan jalannya itu tidak lurus, tidak lancar gitu. tidak lancar. Agak Singkat cerita nyampe rumah itu ternyata ini kisah nyata ya guys. Kisah nyata guys. Jadi baut depannya itu dia lepas, rem kiri pun bautnya itu lepas. Seperti itu ya. Ketika saya nyampe rumah ternyata ada yang melihat bahwa ada sesosok pocong. Sesosok pocong, dia bermukanya sangat seram, hancur gitu, seperti jalanan berlubang. Dan waktu itu tidak menyadari ya ketika naik motor, hanya merasakan hal-hal yang tidak wajar. Saya sudah menyadari karena Menyadari. motor yang saya bawa itu berat dan tidak bagus bawahnya. Seperti itu. Berhubung saya tidak bisa melihat, cuman bisa merasakan. Cuma merasakan. Iya betul. Nah, pas nyampe rumah ada yang melihat bahwa ada pocong sesosok yang itu ya, pocong itu yang mengikuti. Oh, gitu. Sesampai di rumah dan ada yang melihat kejadian itu, bahwasannya yang mengikuti adalah pocong itu. Oh, itu berarti pemirsa subscriber dimanapun Anda berada harap berhati-hati dalam berkendara, khususnya untuk itu dari jalan Mauk ya, di jalan Mauk sampai Pontang, Singaraja, ataupun di jalan-jalan yang lainnya. Ketika malam hari harus berhati-hati, karena mungkin lebih dari bahaya lagi itu bukan makhluk halus. Iya, karena ada begal-begal itu juga ya, yang kejadian kemarin ya, itu melihat langsung. Itu kalau begal mah diginiin beset aja, kalau begal. Tapi kalau makhluk halus mah susah ya, diginiin hilang. Bingung nggak? Setan berak juga sama ya? Sama deh. Susah kalau setan berak. Itu harus dikasih air. Harus kepret aja setan berak ya? Kasih air. Iya. Kasih sabun. Kan baru hilang beleknya. Kalau enggak, air kum-kuman pring. Jadi sesampai di rumah itu udah bener-bener sadar, dan baut apa tadi, rem itu lepas, dan baut yang lepas. Kalau dari kisah-kisah yang lain itu ada nggak, ataupun dari siapa, Kang Alo itu cerita? belum kelar. Masih maksudnya panjang. pocong itu ada berniatan jahat. Oh, ternyata Ada niatan jahat buat aneh, cuman aneh kan tahu sendiri lah ya, namanya orang Banten ya harus ada inilah, jangan kosong lah gitu. Iya benar. Ya itu pengen dikembaliin lagi di tempat semula, sedangkan gua kan kagak tahu di mana dia tempatnya. Gua taruh aja di sekolahan SM biar pinter. Gua taruh di kelas berapa itu nggak tahu. Iya, maksudnya biar dia tuh belajar, ketika ada guru yang menerangkan dia paham gini aja. Iya gini aja. Tapi kan? kalau dikasih pertanyaan nggak bakal maju ke depan kalau pocong. Nggak bakal kan diikat. Iya. Bisa bahaya. Kalau dia maju kelamaan. Karena ambrek dia. Bukan begitu Kang Alam? Iya benar. Bener ya. Mungkin kalau mau ada cerita nambahin mungkin ya, ada waktu kita naik gunung gitu. Iya, waktu kemarin nih, Pak Ustadz. Iya. Waktu sama saudara Denboy. naik Gunung Kelut ya? Gunung Kelut. Gunung Santri gitu. Gunung Santri. Iya. Iya, ada kejadian batu ngangkat sendiri itu. Ternyata ada bekonya di atas. Ada yang ganduli. Ya itu mah hal yang kasat mata gitu. Iya, kasat mata itu mah. Ini mah hal yang mistis. Ampun lah. Hal yang mistis. Ya mistis, kalau ceritanya mistis dong. Yang mistis. Iya. Jangan ampun lah. Yang mistis gimana? Yang mistis di Lempong. Waktu mau pulang ke rumah dan Boy ya? Iya Kang Alam. Saya melihat sesosok. Buklis. Saya melihat di Lompongan itu ada sesosok baju putih. Komen itu sejenis herbivora. Memakan rumput. Bukan biji-bijian. Bukan. Terus Kang Alam
Ya terus gini Iya. jalannya, Iya. mempet-mempet. Iya. Taunya jelenggor ya? Tahu-tahunya jebol aja naik atas toilet itu. toilet. Iya. Saya indik-indikin kan sama tembok. Ternyata dia lagi mengintai seseorang wanita. Oh, Bunga desa itu. bunga desa. Jadi dia berburu. Iya berburu kalau malam. Siapa kamu? Mau apa kamu? Iya. Terus jawabnya dia apa? Tidak nona. Aduh. Oke. Subscriber sepertinya mungkin sudah ngawur ya. Tapi itu tadi ada kisah nyata ya, bahwasanya kita harus berhati-hati dalam berkendara ataupun kita berjalan kaki dimanapun, karena setiap kita berpijak jangan lupa kita beristighfar dan juga menyebut nama Allah ya. Betul. Itu karena sesuatu yang tidak kasat mata mungkin tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan, itu betul ya. Jadi mungkin saya juga pernah merasakan sering di kampung kita sendiri itu bahwasanya banyak makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata tapi bisa dirasakan. Jadi yang pertama itu adalah sisi positifnya yang harus kita ambil, yaitu jangan sembarangan buang sampah, jangan sembarangan kencing sembarangan, jangan buat anak sembarangan. Itu juga harus ditandain ya. Itu harus juga tanda. Harus ditandain juga. Intinya jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan Ya. ya, jangan lupa subrek menyebut asma Allah. Jangan lupa. Jangan asal ucap. Salah ucap. Iya. Ini kalau misalkan kira-kira Denboy ini mau saya kasih ujuk gitu, biar pemirsa, subscriber ataupun dimanapun Anda berada biar tahu mengungkap sisi dalam hal-hal mistis di sini, kira-kira bersedia. Gimana Kang Alo? Ya kalau soal itu terserah Bung Denboy aja. Apa Kang Alo aja yang jadi mediasi? Mediator. Jatuh. Iya. Gimana Kang Alo? Kang Alo kayaknya auranya bagus nih. Bagus. Iya. Aura kasih. Gue lagi lemah. Aura kasih. Aura kasih. Aura. Hadir. Gimana Kang Alo? Gimana agar biar pemirsa Kasih lihat. bisa Kasih lihat. dan lebih paham. Apa Denboy aja karena kan pakaiannya ya kan pas ya, benar pemirsa, lebih Mungkin lebih siap. mungkin ada makhluk di gelangnya itu. Ya mungkin jadi kan kita harus diungkap gitu tuh sosok-sosoknya. Ya mungkin tadi seperti ceritakan di awal, betul tadi kameramen berbicara tadi kan ada gelang yang bisa timbul sendirinya kan. Iya. Ya masuk akal. Itu Pasti ada penghuninya. Rory kan. Nggak tahu ngekos Iya. ya kan. Harus bayar. Tahu. Ya. Gimana? Siap ya? Ya siap. Kasihlah dikit. Nggak bisa dicopot ya. Ini nggak bisa copot, tarik aja. Ini yang dari mana yang mau diambil, yang dari sini apa yang dari sini nih? Bebas. Bebas ya. Itu cincin. Iya. Kalau cincin ini yang saya lihat kosong karena kemarin baru pindahan. Berpindahan. Oke. Baca bismillah dulu, tenangin pikirannya. Relax. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya. Istighfar. Kalau ketika saya nanti panggil harus sadar, namanya 3 kali, sadar ya. Iya. Oke. Siap. Jangan sampai terlena. Apapun yang dirayu, dibujuk dirayu, mau itu wanita cantik, mau itu harta, maupun itu isi dunia, jangan tertarik ya. Harus balik lagi ke dunia, karena itu adalah dunia lain. Oke? Siap. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Oke pemirsa, ini proses mana mungkin ini sosok jinnya non Islam karena dia tidak menjawab salam. Jadi kita harus menanyakan sedikit demi sedikit ya pemirsa. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Oke, mungkin ini mulutnya masih di bawah. Tenang. Mulutnya masih di bawah angan lain. Kita buka dulu pemirsa. Kita mulutnya biar dia bisa berbicara ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rupanya ini sangat kuat sekali pemirsa. Dengan siapa ini? Saya. Ya. Ada bangda manggil saya di sini. Ya jadi mohon maaf ini sebelumnya Mbah, agar semua rekan-rekan ataupun subscriber tahu kita akan mengungkap sisi lain. Tadi saudara Demboy sudah bercerita tentang bahwasanya dia mendapati gelang yang datang dengan sendirinya ya, dengan kejadian-kejadiannya. Gimana Mbah? Jadi menurut cerita saudara Demboy, Mbah bahwasanya ada gelang yang datang sendirinya ya Mbah. Mbah ini sosok apa Mbah? Besar ya? Besar. Seperti apa Mbah? Hitam? Gitu. Tapi baunya ini udah menyengat sekali ya Kang Alok ya? Iya benar. Bau-baunya sangat, saya juga bulu-bulunya ini soalnya sosoknya sangat besar dan sangat kuat sekali pemirsa. Jadi mungkin agak lumayan harus ini mengganggu nggak kira-kira sehari-hari itu? Tidak ya. Kenapa? Saya menjaga. Tunggu. Oh gitu. Ya. Mbah jadi mengganggu ya? Tidak mengganggu, menjaga. Ya, menjaga. Iya. Jadi Mbah, Karena saya diutus untuk Iya. menjaga yang punya tubuh badan ini. betul. Jadi mohon maaf Mbah, kita bukan lancang memanggil. Kita hanya ingin tahu bahwasanya ya kita penasaran Mbah, biar subscriber ataupun teman-temannya juga tahu bahwasanya masih ada hal-hal yang harus kita hargai. Betulkah begitu Mbah? Betul. Ya. Kira-kira Mbah ini sebelumnya ada di gelang Demboy ini, tempatnya di mana Mbah dulu Mbah? Saya Iya. ada di pohon besar di dekat keramat sini. Keramat sini Mbah. Dulu dipelihara apa gimana Mbah? Apa hanya khusus untuk menjaga gitu Mbah? Saya diutus untuk menjaga siapapun itu majikan saya. Karena saya sudah dikawinkan Oh, sudah dikawinkan ya. dengan tubuh ini. Oh. Tapi kira-kira Mbah kalau saya suruh usir pergi Mbah mau nggak Mbah? Walaupun Mbah tidak mengganggu, menjaga, tapi tetap Mbah, Demboy ini punya Tuhan Mbah. Mbah tahu nggak punya Allah? Allah tahu nggak Mbah? Coba. Saya pernah dengar, Pernah dengar? tapi tidak tahu. Tidak tahu. Agama Mbah apa agama Mbah? Saya tidak punya agama. Karena orang dulu belum punya keyakinan. Kalau Mbah masuk Islam, kalau masuk Islam mau masuk Islam? Tidak. Islam itu rahmatan lil alamin Mbah, dijamin surga Mbah. Jadi Mbah nanti bisa tenang, nggak usah menjaga lagi Mbah karena ada Allah Mbah.
Jadi biarkan Denboy beraktivitas dengan tenang. Apa jaminannya kalau saya ikutan? Jaminannya surga, Mbak. Allah sudah menurunkan dari Nabi Muhammad, dia sudah menjanjikan bahwasanya yang dekat dengan beliau dan mencintai dengan nabinya dan rasulnya itu jaminannya surga, Mbak. Bentar, di sini banyak rekan-rekan saya Ya, yang mencintai saya. ini sosok banyak sekali, Mbak, ya, dari dekat-dekat sini, Mbak. Banyak. Banyak. Dan dia juga ingin masuk ke tubuh ini, Mbak. Dia tidak bisa karena ada saya. Iya. Jadi Dia bangsa lembut-lembut. iya. Jadi mohon, Mbah, dijaga agar tidak mengganggu juga yang rekan di sini. Mohon maaf, jangan mengganggu karena ini hanya mediasi saja. Gimana Mbak tawaran saya tadi, Mbah? Mau masuk Islam apa saya buang, Mbah? Bakal saya bakar, Mbah. Jangan main buang-buang. Kalem, Mbah. Santai, Mbah. Santai, Mbah. Santai, Mbah. Kan daripada Mbah nanti hidup di alam sana, ya kan, bergelantungan, gak jelas. Alasannya menjaga karena saya tahu nih, Mbah. Saya tidak suka ada lampu-lampu ini. Sabar, Mbah, sabar. Wah, pemirsa, rupanya si Mbah sudah mulai mengeluarkan. Kalau pemirsa yang di rumah atau yang sedang menonton video ini, kita lihat gelombang cahayanya ini merah sekali. Jadi kita coba untuk menetralisir ya. Gimana, Mbak? Mau saya bakar? Apa keluar sendiri? Ya, panas. Api, Mbak. Ya. Masih tahan? Tahan? Udah, Mbak, saya keluarkan aja, Mbak. Kasihan Denboy sudah tidak kuat, Mbak. Allah masuk. Denboy. Mang, disadarin dulu, sadarin dulu. Oke, pemirsa, selagi kita menunggu Denboy sadar, jadi kemungkinan saya bukan tidak bisa mengungkapnya, tapi di sini sosoknya sangat kuat sekali, pemirsa. Sosoknya sangat besar dan dia penghuni di keramat-keramat sini, sehingga dia diutus untuk menjaga dari tubuh si mediator ini, untuk menjaga. Tapi tetap yang namanya bangsa seperti itu tidak bisa dipercaya karena bisa saja menyesatkan. Sekian dari saya, tunggu kelanjutannya, nunggu sambil menunggu Denboy sadar, karena jujur itu tenaganya sangat kuat sekali. Bahkan saya kalau saya memaksakan, kasihan si mediator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.